Suara bola basket yang mantul-mantul di lantai aula mengisi udara sore itu. Gemanya beradu dengan dentuman beat lagu K-pop yang keluar dari speaker besar di sisi kanan ruangan. Aula SMA Garuda seperti dibelah dua, separuh dikuasai tim basket, separuh lagi oleh tim dance. Dan di tengah-tengah kekacauan sinkronisasi itu, berdiri dua sosok yang sangat berbeda, Narendra dan Aurelia. Narendra si kapten basket, tinggi, atletis, dengan rambut hitam agak berantakan yang justru membuatnya makin keren di mata mayoritas siswi sekolah. Dia dikenal ramah, santai, dan selalu bisa bikin suasana jadi lepas. Tapi hari ini, senyum santainya malah bikin orang kesal, terutama satu orang, Aurelia. "Ray, bisa nggak kamu mainnya agak ke ujung dikit? Speaker kita udah 2 kali hampir jatuh gara-gara bola kamu." Suara Aurelia melengking, terdengar jelas meski musik masih menyala. Narendra, yang sedang dribble bola, hanya menoleh sambil nyengir. "Yaelah, Rel, nyantai aja. Kita juga latihan, bukan numpang lewat. Lagian, aula ini ruang publik kan?" Aurelia memejamkan mata, berusaha menahan emosi. Napasnya ditarik dalam-dalam. "Ini bukan soal ruang publik atau enggak, tapi kamu main terlalu dekat sama peralatan kita. Kalau rusak, kamu mau gantiin?" Narendra menaruh bola di pinggul, ekspresi santainya berubah sedikit jengkel. "Rel, gue ngerti kamu tuh perfeksionis, tapi bisa nggak dikit aja kasih ruang? Gue nggak nendang speaker kamu kok." Murid-murid yang lain cuma saling pandang, sebagian ketawa pelan, sebagian lagi langsung pura-pura sibuk. Mereka semua tahu, kalau Narendra dan Aurelia udah mulai debat, itu bisa jadi panjang. Sebetulnya ini bukan pertama kalinya mereka berkonflik. Sejak awal tahun ajaran, sejak pembagian jadwal penggunaan aula disatukan, karena renovasi lapangan kecil, mereka seperti anjing dan kucing. Dua pemimpin tim ekskul paling aktif di sekolah, tapi kayak minyak dan air gak pernah bisa campur. Masalahnya masing-masing punya gengsi. Narendra dengan gaya santainya yang bikin semua orang nyaman, dan Aurelia dengan karakter kuatnya yang disegani. "Break dulu guys," Aurelia akhirnya memutuskan. Tim dance langsung bubar dan duduk di pinggir aula sambil minum. Narendra mengangkat alis dan menoleh ke tim basket. "Oke guys, water break 5 menit. Tapi jangan jauh-jauh." Ia berjalan ke sisi aula yang dekat dengan dispenser air. Dari sudut matanya, dia bisa lihat Aurelia duduk di lantai dengan laptop terbuka di pangkuannya. Meskipun kesal, ada satu hal yang Narendra nggak bisa pungkiri. Cewek itu kerja keras banget. Nggak ada latihan yang dia lewati. Semua gerakan ditulis rapi di jurnal koreografinya. Timnya nurut banget. Dan jujur, penampilan mereka keren. Tapi buat Narendra, cara Aurelia memimpin terlalu kaku. Di sisi lain, Aurelia juga sering mikir, kenapa sih cowok itu santai banget? Masa jadi kapten kayak ngajak main-main? Padahal Aurelia percaya kesuksesan itu datang dari disiplin. Dan kalau Narendra gak bisa serius, ya jelas susah kerja bareng. Saat sore mulai berganti jingga dan bel pulang sekolah berbunyi dari kejauhan, dua kapten itu berdiri nyaris bersamaan. Mereka sama-sama sibuk membereskan barang, saling curi pandang, tapi nggak ada yang mau ngomong duluan. Sampai akhirnya Narendra nyeletuk. "Relo, kamu latihan besok, jangan deketin keranjang ring ya, nanti bola nyangkut di kepala kamu." Aurelia menatap dingin. "Kalau kamu datang lebih awal, mungkin bisa pilih posisi duluan." Narendra tersenyum kecil. "Siap, Bu Kapten." Dan begitu saja, mereka pergi ke arah yang berlawanan. Tapi mereka belum tahu, sebentar lagi, dunia mereka bakal saling tabrakan. Dan gak ada yang bisa menghindar dari kenyataan bahwa dua orang yang gak pernah nyambung ini justru ditakdirkan untuk saling melengkapi. Pagi itu, suasana aula berubah. Bukan karena latihan basket atau dance, tapi karena pengumuman yang tak terduga. Semua pengurus ekskul dikumpulkan di ruang audiovisual. Di depan, berdiri Budira, guru seni yang terkenal tegas tapi kreatif. Di tangannya ada selembar kertas konsep acara pembukaan turnamen olahraga dan seni tahunan SMA Garuda. "Kita akan bikin konsep pembukaan yang beda dari tahun-tahun sebelumnya," kata Budira sambil tersenyum lebar. "Tahun ini kita gabungkan dua ekskul paling aktif, basket dan dance, dalam satu kolaborasi pertunjukan." Semua mata langsung melirik kedua orang di barisan depan, Narendra dan Aurelia. "Hah? Maksudnya tampil bareng, Bu?" Narendra bertanya, kening berkerut. Jawab Budira mantap. "Tim dance akan menyiapkan koreografi dan tim basket akan ikut tampil. Bukan cuma main bola, tapi menyatu dalam gerakan. Visual, tempo, dan teamwork. Konsep ini sudah disetujui kepala sekolah." Aurelia spontan angkat tangan. "Bu, saya nggak keberatan tampil. Tapi tim basket ikut koreografi, itu bakal sulit. Gaya mereka beda." Narendra langsung menimpali.
tunggu dulu. Kami emang bukan penari, Bu. Tapi tampil dengan gerakan yang kayak nari, kayaknya aneh. Budira menatap mereka satu-satu. Narendra, Aurelia, ini justru tantangan kepemimpinan kalian. Bisa nggak dua tim dengan gaya yang berbeda, bekerja sama dan menyatu? Hening sejenak. Lalu, tanpa bisa menolak, mereka hanya bisa mengangguk. Hari pertama latihan gabungan. Aula penuh dengan energi. Speaker besar menggelegar dengan lagu beat campuran pop dan hip-hop. Tim dance sudah siap sejak 10 menit sebelum waktu latihan. Aurelia berdiri dengan clipboard di tangan, memberi aba-aba posisi pada anggota timnya. Lengkap dan teratur. Narendra baru datang 2 menit setelah waktu mulai. Masih nyantai, jaket tim basket menggantung di bahu, bola di tangan, dan senyum cueknya masih belum hilang. Lo telat, kata Aurelia datar. Narendra cek jam tangan. Baru 2 menit. Chill, Rel. Aurelia menghela napas. Kita cuma punya 3 minggu sebelum tampil. Dan kamu datang kayak latihan biasa? Narendra nggak jawab. Dia menepuk bola basket, lalu nyuruh timnya berkumpul. Latihan dimulai. Aurelia mencoba menjelaskan koreografi pembuka. Gerakan dasar, kemudian transisi ke formasi bola. Kalian harus dribble di belakang penari, lalu oper bola ke pemain lain di kanan. Timingnya pas sama hentakan musik, jelas Aurelia. Tapi saat latihan dimulai, kekacauan terjadi. Bola lepas, posisi tidak sinkron. Salah satu anggota tim dance hampir kesenggol lutut pemain basket. Musik berhenti mendadak. Astaga, gak bisa gini terus, teriak Aurelia. Narendra mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Santai dulu, Rel. Ini baru hari pertama, gak usah panik. Masalahnya kamu gak serius, Ray. Ini bukan pertandingan iseng. Kalau kamu terus kayak gini, kita gak akan siap. Gue gak iseng, tapi lo juga jangan kayak robot. Ini tim, bukan pasukan. Kata-kata itu menampar Aurelia. Dia menatap Narendra, matanya tajam. Narendra balas menatap, tapi kali ini raut wajahnya mulai berubah. Nggak lagi nyantai. Ada sedikit frustasi. Akhirnya mereka sepakat. Sementara waktu, latihan dipisah dulu. Tim basket latihan gerakan sendiri. Tim dance fokus koreo. Nanti, kalau masing-masing udah siap, baru digabungkan lagi. Tapi di balik keputusan itu, jelas terasa, 2 kepala batu sedang berseteru. Dan pertunjukan impian itu terasa makin jauh dari kata mungkin. Di pinggir lapangan, Gita, sahabat Aurelia berbisik pelan, "Lo yakin bisa kerja bareng dia?" Aurelia memeluk clipboardnya erat. "Gua nggak yakin, tapi kalau kita gagal, nama tim dance juga ikut rusak." Di sisi lain aula, Narendra duduk sambil muter bola di jari. Temannya Fatan nanya, "Lo kelihatan nggak kayak biasanya? Biasanya lo kalau debat malah makin semangat." Narendra diam. Pandangannya menatap Aurelia dari kejauhan. "Dia beda," gumamnya pelan. "Dan gue rasa dia gak cuma marah karena gue telat." Fatan ngangkat alis. "Maksud lo?" Narendra hanya menggeleng. "Gue nggak tahu. Tapi kayaknya dia lagi perang sama sesuatu yang lebih dari sekadar gerakan koreo." Dan meski mereka nggak mau akui, mereka mulai saling penasaran. Latihan sore itu mendung, seolah langit ikut mencerminkan suasana hati 2 kapten yang masih canggung. Tim dance dan tim basket tetap hadir, tapi latihan gabungan ditiadakan sementara. Mereka kembali ke rutinitas masing-masing. Tapi jelas terasa, ada jarak yang belum bisa dijembatani. Narendra mencoba serius hari itu. Ia memimpin pemanasan dengan lebih disiplin dari biasanya. Ia nggak mau ada alasan lagi untuk dianggap remeh. Tapi pikirannya terganggu oleh sosok yang sedang duduk di sisi aula, sibuk menulis koreografi baru di laptopnya, Aurelia. Selesai latihan, Narendra menunda pulang. Ia mengambil minum di kantin belakang sekolah, tempat yang biasa sepi kalau sudah lewat pukul 4. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara yang familiar dari balik tembok. "Git, jujur aja, gue capek." Itu suara Aurelia. Narendra refleks menahan napas. Ia berdiri diam, tak sengaja menguping, tapi tak punya keberanian untuk menyela. "Gue pengen banget ini berhasil," lanjut Aurelia. "Gue nggak mau ngulang kesalahan waktu SMP." "Apa yang terjadi waktu itu?" tanya Gita, sahabat setianya. "Tim dance waktu itu gagal tampil karena satu anak cedera pas latihan. Gue disalahin, katanya gue terlalu keras, katanya gue maksa. Sejak itu gue janji, gue bakal kontrol semua, gak ada ruang buat gagal." Narendra terdiam. Selama ini dia cuma lihat sisi galak, ambisius, dan keras kepala dari Aurelia. Tapi sekarang, dia dengar sesuatu yang lain, ketakutan, luka, dan alasan dibalik semua sikap dinginnya. Ia perlahan mundur kembali ke aula, pura-pura gak tahu apa-apa. Malamnya, Narendra duduk di kamar sambil membuka laptop. Ia buka YouTube, cari video tari kontemporer dan basket freestyle. Dia mulai nulis beberapa ide di notes HP-nya. Dribble bola pakai irama musik. Passing bola ke ritme lebat beat.
Gerakan layup slow motion cocok untuk penutup. Kolaborasi, cewek dance, pegang bola lalu lempar ke cowok, transisi koreo. Dia nggak ngerti semua istilah tari, tapi dia ngerti satu hal, dia mau bantu. Bukan cuma buat tampil sukses, tapi karena untuk pertama kalinya, dia peduli. Keesokan harinya, Narendra datang lebih awal ke aula. Jam masih menunjukkan pukul 15.10 dan latihan dijadwalkan mulai pukul 15.30. Aurelia tampak kaget ketika melihat Narendra sudah duduk di pinggir aula dengan bola di tangannya. "Kok lo udah datang?" tanyanya datar. Narendra berdiri. "Gue pikir kalau kita mau tampil bareng, harus mulai dari gue juga. Gue udah siap latihan, dan gue juga bikin beberapa catatan." Dia menyodorkan layar HP-nya. Aurelia melirik skeptis, tapi tetap membaca. Dan untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajahnya. "Ini gak jelek," Narendra tersenyum. "Gue kan bukan cuma kapten, tapi juga visioner." Aurelia mendesah, tapi kali ini dengan nada geli. "Jangan besar kepala dulu. Tapi, kalau lo emang serius, gue bisa mulai percaya." Mereka belum benar-benar akur, belum jadi sahabat, apalagi pasangan. Tapi sore itu jadi titik balik. Satu pengakuan diam-diam, satu rasa saling mengerti yang mulai tumbuh. Dan pelan-pelan, yang tadinya dua dunia terpisah, mulai menemukan ritme yang sama. Latihan gabungan hari itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Narendra dan Aurelia mulai bisa bekerja sama, saling lempar saran, dan bahkan beberapa kali tertawa bareng saat salah satu dari mereka melakukan kesalahan lucu. Suasana yang tadinya tegang perlahan mencair. Tim dance dan basket juga merasakannya. Mereka mulai kompak, bahkan sempat membuat video latihan dan mengunggahnya ke akun Instagram ekskul sekolah. Tak butuh waktu lama, video itu viral di kalangan murid-murid SMA Garuda. Banyak komentar positif masuk. "Wah keren, basket and dance bisa collab gini." Narendra ganteng banget pas bounce bola ke irama beat. Aurelia tuh queen, kaku tapi powernya gila. Tapi, bukan media sosial namanya kalau gak ada bumbu. Beberapa hari setelahnya muncul instastory dari akun gosip sekolah @gosipgaruda. Sebuah foto, Narendra dan Aurelia berdiri berdampingan di aula. Keduanya tertawa kecil. Captionnya, "Dua kapten beda dunia kok makin sering bareng ya? Latihan atau cinta lokasi?" Keesokan paginya, aula rame bukan karena latihan, tapi karena omongan. Narendra baru aja masuk aula waktu Fatan langsung menyodorkan HP ke mukanya. "Bro, lihat ini, lo sama Aurelia jadi bahan omongan." Narendra membaca postingan itu lalu cuma garuk kepala. "Ya ampun, gue pikir lo bakal seneng," goda Fatan. "Lo kan udah mulai perhatian tuh, bikin catatan, latihan lebih awal, bahkan senyum-senyum sendiri." Narendra nyengir. "Gue cuma pengen project ini berhasil bro. Lagian, dia nggak seburuk yang gue kira." Sementara itu di sisi lain aula, Aurelia juga membaca postingan yang sama, dari HP Gita. "Gue tahu ekspresi lo pengen ngebantah, tapi lo juga senyum dikit kan tadi," goda Gita. Aurelia memasang muka datar. "Gak penting, fokus latihan aja, biarin orang mau ngomong apa." Tapi hatinya nggak bisa bohong, postingan itu membuat pipinya hangat, meski ia coba menepis. Sore itu latihan berjalan mulus. Sampai akhirnya, seorang cewek dari tim cheerleader bernama Vanya datang menghampiri Narendra di sela-sela break. "Ray, lo masih inget janji lo ya?" tanyanya dengan manja. Narendra bingung. "Janji? Kata lo mau bantuin cheer buat ngisi acara pensi bulan depan. Masak sekarang lo sibuk sama dance terus?" Aurelia, yang baru aja lewat sambil bawa botol minum, berhenti mendadak. Ia tidak menyela, tapi cukup dekat untuk mendengar. Narendra terlihat canggung. "Gue belum janji pasti bantuin, gue masih fokus di kolaborasi ini." Vanya mendekat, terlalu dekat. "Tapi gue udah bilang ke pelatih. Masa gue bohong? Ayo dong, demi cheer kita." Aurelia menatap mereka dengan sudut mata, lalu membalikkan badan tanpa berkata apa-apa. Tapi ada perasaan asing yang tiba-tiba naik ke dada. Gak nyaman, gak suka, dan saat latihan selesai, ekspresinya kembali dingin seperti dulu. Narendra merasa ada yang berubah. "Rel, lo kenapa?" tanyanya. "Gak apa-apa," jawab Aurelia cepat, lalu berbalik sambil membawa laptop dan clipboard. Narendra ingin menyusul, tapi Gita sudah lebih dulu mendekati sahabatnya. Di rumah, Aurelia memandangi layar laptop. Koreografi yang tadi sore sempurna, kini tampak berantakan, matanya tak bisa fokus. Suara tawa Vanya dan Narendra terus terulang di kepala. "Kenapa sih gue harus mikirin itu, bukannya kita cuma partner proyek?" Tapi logika nggak bisa melawan perasaan. Sementara itu, Narendra masih memikirkan satu hal. Apa tadi Aurelia cemburu? Dan untuk pertama kalinya, dia berharap jawabannya iya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di mata anggota tim. Tapi bagi dua orang kapten, semuanya terasa berubah.
Aurelia kembali ke mode dingin dan tegas. Tidak ada lagi senyum kecil, tidak ada candaan saat break, bahkan briefing jadi terasa formal dan kaku. Narendra memperhatikan semua itu dengan gelisah, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Latihan berjalan, tapi ritme yang sebelumnya mulai menyatu kini terasa seperti dua nada yang dipaksakan masuk ke satu lagu. Hingga suatu sore, ketika latihan hampir selesai dan semua orang sudah mulai berkemas, Narendra akhirnya memberanikan diri. Rail, bisa ngobrol sebentar? Aurelia masih membereskan laptopnya, tak langsung menoleh. Ada apa? Narendra menarik napas, mencoba santai. Gua ngerasa kita balik kayak minggu pertama. Lo marah? Aurelia mengangkat kepala dan menatapnya sebentar. Gak ada yang gua marahin. Rail, come on. Lo gak kayak biasanya. Kita udah jauh lebih baik. Tapi sekarang kayak lo pasang tembok lagi. Aurelia diam sejenak, lalu berkata pelan, gue cuma mau ini selesai tepat waktu. Gak semua orang bisa fokus kalau diganggu urusan pribadi. Narendra mengernyit. Maksud lo, ini karena Vanya? Aurelia tidak menjawab, tapi sikapnya cukup jelas. Narendra tersenyum kecut. Gue gak ada apa-apa sama dia, dan kalau lo cemburu, aku gak cemburu, potong Aurelia cepat. Diam. Narendra menatapnya lalu mengangguk pelan. Oke, tapi tahu gak? Gue mulai ngerasa aneh kalau lo diam. Gue kangen versi lo yang suka marahin gue soal tempo musik. Aurelia menahan senyum, sedikit, tapi tetap cuek. Gue gak hilang, Ray. Gue cuma nyari ritme gue lagi. Dan sebelum Narendra bisa membalas, Gita datang menghampiri sambil tergesa. Aurelia, lo harus ke ruang OSIS sekarang. Budira manggil, katanya ada masalah sama rundown Akara. Aurelia buru-buru pergi. Narendra hanya bisa memandangi punggungnya yang menjauh sambil merasa ada yang belum selesai. Di ruang OSIS, suasana serius. Budira berdiri dengan ekspresi kecewa sambil memperlihatkan daftar rundown terbaru. Ada miskomunikasi dengan pihak panitia. Slot penampilan kolaborasi basket dance terancam dipotong. Mereka minta pertunjukan dipersingkat jadi 3 menit, bukan 6. Aurelia terpaku, tapi 6 menit itu struktur utama koreografi. Kalau dipotong, semua transisi hancur, Bu. Kalau gak bisa diubah, panitia bisa saja batalkan segmen ini. Karena mereka harus beri waktu untuk ekskul lain. Aurelia menggigit bibir. Ia bisa saja melawan, tapi kalau dia ngotot, bisa-bisa mereka nggak tampil sama sekali. Sore itu, Aurelia duduk di bangku aula sendirian. Sunyi. Semua anggota tim sudah pulang. Narendra masuk perlahan membawa 2 cup minuman dingin. Lo butuh ini, katanya sambil menyodorkan satu. Aurelia menerimanya tanpa banyak kata. Lalu ia berkata, kita cuma punya waktu 3 menit buat pertunjukan. Kalau gak bisa diringkas, kita dicoret. Narendra mengangguk. Kita ringkas, berarti, tapi tetap bikin impact. Aurelia menatapnya ragu. Gak gampang, Ray. Koreonya harus diubah. Gerakan lo juga, musiknya mesti di-remix. Narendra tersenyum. Lo pernah bilang gue kepala batu kan? Ya sekarang saatnya kepala batu ini bantu lo pecahin masalah. Aurelia terdiam. Lalu perlahan ia tersenyum. Kali ini benar-benar. Dan di detik itu Narendra sadar, yang tadinya sekadar project bareng, kini jadi misi hati. 3 menit. Itulah waktu yang mereka punya sekarang. Setengah dari durasi awal. Setengah dari semua kerja keras selama berminggu-minggu. Tapi justru karena itu, mereka harus tampil 2 kali lebih kuat. Latihan demi latihan berjalan intens. Aula jadi saksi bagaimana 2 kapten bekerja sampai malam, memotong bagian-bagian yang kurang penting, merombak transisi, bahkan merekam ulang musik sendiri. Narendra sampai meminjam mixer dari teman bandnya, dan Aurelia rela bolak-balik rumah Gita hanya untuk ngecek sinkronisasi gerakan dan beat. Teguran guru datang, lelah datang, tapi semangat itu tidak padam. Hari Hajj pun tiba. Gedung pertunjukan SMA Garuda dipenuhi siswa, guru, dan orang tua. Acara pensi tahunan ini memang selalu ditunggu-tunggu. Tapi malam itu, banyak yang penasaran bukan cuma soal acara, melainkan soal 2 orang yang belakangan jadi bahan gosip dan kekaguman sekaligus. Narendra dan Aurelia. Backstage, Narendra mengenakan jersey custom warna hitam merah dengan angka 10 di punggung. Di sisinya, Aurelia berdiri dalam balutan busana semi-kasual modern, rok pendek dengan sepatu high top, dan jaket crop yang menyatu dengan irama penampilan. Siap? Tanya Narendra. Aurelia menarik napas panjang. Lebih siap daripada waktu presentasi matematika. Narendra tertawa. Good, karena setelah ini kita nggak cuma nunjukin koreo. Kita nunjukin perjalanan. Aurelia menatapnya, lebih lama dari biasanya. Ada rasa yang tak sempat dikatakan. Lampu panggung mulai meredup. Nama mereka disebut. Musik awal mulai dimainkan, dentuman beat lambat yang langsung mencuri perhatian. Dan mereka melangkah ke panggung.
Penampilan dimulai dengan gerakan tari Aurelia yang anggun namun penuh power. Ia bergerak di tengah sorotan lampu biru, sendirian, menunjukkan simbol perjuangan seorang pemimpin yang menanggung beban. Kemudian muncul Narendra, berjalan ke tengah panggung sambil memantulkan bola basket mengikuti irama. Setiap pantulan diatur, bukan asal, tapi seirama musik. Mereka mulai mendekat. Gerakan menjadi simbiosis. Bola dilempar ke Aurelia, yang meneruskannya dalam tarian. Narendra melompat layap saat Aurelia berputar, menciptakan momen yang membuat penonton terdiam lalu bersorak. Puncaknya ketika musik melambat, mereka berdiri saling membelakangi, lalu bergerak ke depan bersamaan, berbalik saling tatap dan menyatu dalam gerakan akhir. Satu lemparan bola, satu langkah tarian, satu gerakan jatuh yang dibekukan oleh lampu panggung. Hening. Lalu, tepuk tangan menggema. Riuh. Bahkan guru seni berdiri dan ikut bertepuk tangan. Backstage, Aurelia belum sempat berkata apa-apa ketika Narendra menariknya mendekat. Rel, gue nggak tahu kita bakal kayak gimana abis ini. Tapi yang gue tahu, gue nggak mau kita selesai cuma sampai panggung ini. Aurelia menatapnya, mata berkaca-kaca. Gue juga nggak, bisiknya. Narendra tersenyum. Perlahan, ia meraih tangan Aurelia. Mau mulai lagi? Tapi kali ini bukan sebagai kapten basket dan kapten dance, tapi lo dan gue. Aurelia mengangguk. Dan malam itu, dua ritme yang pernah saling bertabrakan, akhirnya menemukan iramanya sendiri. Bukan di aula, bukan di panggung, tapi di hati masing-masing. Panggung itu sudah lama kosong. Sorotan lampu telah mati, tepuk tangan sudah menjadi kenangan. Tapi kisah di baliknya terus hidup. Bukan hanya dalam video rekaman atau cerita siswa baru yang mendengar kisah mereka, tapi dalam hati dua orang yang saling menemukan. Aurelia kini lebih santai. Ia masih ambisius, masih perfeksionis, tapi tidak lagi sendiri dalam menjalankan semuanya. Ada seseorang yang selalu datang 5 menit lebih awal, siap menyodorkan air minum dan kalimat sok bijak yang kadang bikin kesal, tapi selalu menenangkan. Narendra masih jadi bintang lapangan. Tapi sekarang, sorot matanya tidak hanya mengikuti arah bola. Kadang ia menoleh ke tepi aula, tempat di mana seorang cewek dengan clipboard dan headphone berdiri, tersenyum sambil menyimak irama. Setahun berlalu, mereka bukan lagi sekadar kapten. Mereka sahabat, partner, dan lebih dari itu. Di akhir tahun, mereka kembali berdiri di atas panggung pensi. Kali ini bukan sebagai peserta, tapi sebagai pembuka acara memberi sambutan kecil. Narendra dengan gaya santainya menyapa penonton. Dulu, gue pikir dance itu ribet. Sekarang gue tahu itu indah. Karena kadang lo butuh irama yang beda biar lo bisa ngerasa hidup. Aurelia melanjutkan sambil menatap rekan di sampingnya. Dan kadang lo nggak harus sempurna buat bersinar. Lo cuma perlu orang yang mau jalan bareng lo, satu irama sampai akhir. Lampu sorot menyinari mereka, tepuk tangan membahana. Dan kisah itu berlanjut, di luar panggung, di luar aula. Di kehidupan nyata, tempat cinta dan mimpi saling menyatu.